Yang pertama, kita satu-satunya institusi pendidikan negeri di bawah Kementerian Kesehatan ya Bu. Iya, satu-satunya. Udah gitu kita kayak miniaturnya Indonesia ya Bu. Program studinya banyak, ada 18 program studi dan tersebar di 7 wilayah ya Bu. Wilayah. Terus ada tersebar di seluruh wilayah. Iya, ada 38. Ada berapa? 38. Iya, Ada 38 Poltekkes, salah satunya kita di Sumatera, yaitu Poltekkes Kemenkes Medan. Khusus Pulau Sumatera ada 10 Poltekkes. Nah, untuk Sumatera Utara kita pusatnya. Beasiswa kita itu yang pertama yang dari jalur prestasi. Jadi nanti di tiap semester ya, Kasubag ya, kita itu minta data mana dari tiap prodi, tiap jurusan yang mencapai nilai tertinggi, 3 terbaik itu kita minta datanya. Itu kalau yang prestasi. Halo semua Sobat Sehat, kembali lagi di podcast Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar, Poltekkes Medan Hebat. Nah, kali ini spesial nih, kita podcast mendatangkan 2 narasumber yang istimewa, yaitu Ibu Wadi Tiga, Ibu Dr. Gigi Ariana Hamsat MKes, dan juga Ibu Kasubag, Ibu Gabriela Septiani, SKM MSI, yang akan menjadi narasumber untuk Sobat Sehat nih, untuk calon mahasiswa ya Bu, untuk Sobat Sehat calon mahasiswa yang mungkin banyak pertanyaan ya Bu mengenai SPMB kita. Nah, di sini kita mau kupas semua sampai tuntas ya Bu pokoknya ya Bu. Oke. Nah, buat calon mahasiswa nih tolong disimak ya. Ini semua podcast yang bermanfaat untuk kalian. Oke, kita mau tanya-tanya nih ya Bu, boleh ya? Boleh. Oke. Nih, yang pertama nih Bu. Mengapa sih harus Poltekkes Kemenkes Medan? Untuk Ibu Berdua. Siapa duluan? Karena Poltekkes Medan nih ya. Yang pertama, kita satu-satunya institusi pendidikan negeri di bawah Kementerian Kesehatan ya Bu. Satu-satunya. Udah gitu kita kayak miniaturnya Indonesia ya Bu. Program studinya banyak, ada 18 program studi dan tersebar di 7 wilayah ya Bu. Ya, dan Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara. Prospek kerja lulusan kan untuk tenaga kesehatan juga masih banyak dibutuhkan ya, di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, makanya mengapa tidak mencoba dan pilihannya adalah Poltekkes Kemenkes Medan salah satunya. Iya Bu ya. Satu lagi Poltekkes Kemenkes Medan ini ada bagiannya dari Kemenkes ya. Terus ada tersebar di seluruh wilayah. Iya, ada 38. Ada berapa? 38. Iya. Ada 38 Poltekkes, salah satunya kita di Sumatera, yaitu Poltekkes Kemenkes Medan. Khusus Pulau Sumatera ada 10 Poltekkes. Nah, untuk Sumatera Utara kita pusatnya. Oke Bu, tadi ada bahas 18 program studi nih Bu. Apa aja nih ya Bu? Kita ada keperawatan, itu ada diploma 3, STR, profesi, kemudian ada kebidanan juga ya Bu, ada diploma 3-nya, STS dan profesi. Kemudian ada juga kesehatan gigi ya Bu. Kesehatan gigi itu diploma 3, kemudian ada jurusan farmasi, teknologi laboratorium medis, sanitasi lingkungan, gizi, apalagi ya Bu? Sudah 7 ya sepertinya ya, ada 7 jurusan. Kebidanan keperawatan. Dengan 18 program studi. Oke. Nah, untuk jalur pendaftaran nih Bu, ada berapa sih Bu? Jalurnya ada banyak ya Bu ya. 3. Ada 3 ya Bu. Yang pertama itu jalur prestasi. Ini udah kita buka nih ya. Oh iya. Sekarang ya, ini udah mulai. Nah, prestasi itu sampai dengan 6 Maret. Kemudian nanti di bulan Februari itu untuk jalur bersama. Kemudian nanti di bulan Juni ada jalur mandiri. Nah, kalau prestasi ini dari hanya boleh yang tamat tahun ini, yang kelas 12. Yang kelas 12, kemudian dia punya prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik, misalnya seperti olahraga ya Bu Gebi ya. Terus agama ya Bu. Agama, yang hafal berapa juz, yang Bu, juara MTQ ya Bu, tahfiz, bisa. Kemudian yang olahraga, apalagi ya, juara yang itu boleh semua, itu prestasi. Nah, itu kemudian yang jalur bersama, nah ini tadi serentak di 38 Poltekkes seluruh Indonesia. Kalau mandiri ada 2 program. Yang reguler itu untuk kita kan tadi ada 18 prodi ya, seperti yang disampaikan Ibu Kasubag.
Nah, jadi mana prodi-prodi yang belum terpenuhi, nah itu yang kita adakan lagi ujian untuk jalur mandiri. Dan ada juga mandiri khusus program RPL, misalnya dia tahun ini tamat diploma 3, mau lanjut lagi lah ke program STR tuh ada 4 jurusan, kebidanan, keperawatan, sanitasi, dan satu lagi gizi. Nah itu namanya RPL, tinggal nambah setahun lagi. Dan juga kalau yang perawat dan bidan bisa lanjut ke program profesi. Itulah kira-kira banyak pilihannya ya. Banyak pilihan. Mau ambil diploma 3, mau ambil STR, atau yang dari D3 mau ke STR, semua ada kita fasilitasi. jalur prestasi ayo, yang punya sertifikat, yang punya piala banyak silakan Iya, ya. boleh. Dalam kota boleh ya Bu, yang juara Boleh, dalam kota. boleh dalam kota, Dalam kota, luar negeri lebih boleh. bagus lagi. Pokoknya nanti kita lihat apanya prestasinya. Oke. Nah, untuk syarat nih Bu, syarat untuk jalur prestasi, jalur bersama dan mandiri ini apakah sama atau ada perbedaannya Bu? Nah, itu dia tadi, silakan Ibu Ya, kasih tahu. kalau syarat itu sebetulnya yang utama kita harus sehat jasmani dulu ya Bu. Iya. Sehat jasmani, rohani, kita tidak boleh buta warna ya Bu. Betul. Karena kan kita orang kesehatan. Iya. Kita harus sehat jasmani, tidak boleh buta warna, bebas dari narkoba. Nah, syarat yang utama juga kalau untuk diploma 3 dan farmasi itu harus lulusan IPA ya Bu. Harus SMA-nya Harus SMA atau yang dia MA-nya jurusannya IPA. Wajib IPA. Wajib IPA. Kalau jurusan lain boleh dari IPS, boleh. Tapi ini kalau kenapa ya Bu Gebi ya mesti IPA aja ya? Iya, karena kan pelajarannya agak susah ya kalau talent sama farmasi itu dia IPA banget kan, ada kimia di situ, biologi, khawatirnya nanti kalau yang IPS Nggak ada dasarnya, Bu. iya, Basicnya. ujiannya susah. Tapi ada juga syarat-syarat khususnya. Nanti mungkin adik-adik bisa lihat di ini ya, di teknis. Instagram. Iya, karena kan kayak prestasi kita harus fresh graduate ya Bu. Betul, tadi Ini kita harus buat. lulusan SMA, yang hanya boleh lulusan SMA kalau yang prestasi. Tapi kalau yang jalur bersama dan mandiri boleh yang tamatan sampai tahun berapa ya Bu? Usianya maksimal di Juli 25 nanti, tahun. Juli nanti dia 25 tahun ya, 1 Juli adik-adik ya, ya. 1 Juli dia sudah 25 tahun. Itu masih boleh Iya. kita ambil. Tapi kalau dia 2 Juli 25 tahun nggak boleh lagi Nggak ya. boleh. Walaupun 1 hari. Makanya intinya juknisnya itu harus diperhatikan betul-betul ya. Bisa dilihat di link website dan di Instagram juga ada. lengkap. Oke, lengkap. Nah nih Bu, bagaimana cara pembayaran pendaftaran nih Bu? Banyak soalnya teman-teman sobat saya di Instagram itu pada nanya pembayarannya gimana gitu Bu. Melalui BNI ya Bu? Kalau Bibi? yang prestasi ini kita hanya satu jalur melalui BNI. Nah, itu mungkin- maksudnya BNI ke BNI? Iya, BNI itu banyak juga yang DM kita Bu. Jadi pembayarannya harus melalui BNI ke BNI. Kan kita ada kode VA-nya ya Bu ya. Oke. Tapi boleh kita bayarkan melalui mobile banking dan juga ke teller, tapi harus dari BNI. Nah, nanti kendalanya kalau tidak melalui BNI itu bisa balik gitu. Jadi kita tidak terdata di tim keuangan, tertolak. Tapi itu untuk prestasi ya Bu. Kalau Prestasi bersama ya. kita Ada bisa dengan 3 bank. bank. Yang prestasi saat ini lagi buka pendaftaran. khusus Yang BNI ya, Bu. prestasi hanya BNI. Iya, sobat kalau saya dari yang nggak punya daerah, BNI, mesti ke kantor bank. Iya. Atau ada saudaranya atau pamannya yang punya banknya Iya. BNI, boleh dong dititip ke saudaranya ya, dibayarkan gitu. Oke Bu, nih yang selanjutnya cara upload berkas seperti ukuran file dan JPEG nih Bu. PDF bentuk filenya mau PDF atau bisa JPG gitu Bu? Kayaknya kalau dokumen kita setting bisa PDF JPG ya Bu, tapi 150 KB gitu. Jadi nanti diupload di portal kan udah ada ya. Iya, Bu. Linknya udah ada, kita upload di situ, tapi menyesuaikan 150 KB itu maksimal, paling maksimal. Ada kan ya di aplikasi di Iya, ada kan, 150. Dan pastikan semua dokumen yang diminta itu sudah diupload. Karena nanti kan ada verifikasi. Kalau tidak lengkap kan nanti sayang kan tidak bisa diproses lebih lanjut gitu. Nah nih Bu, apa saja nilai rata-rata dari pengetahuan nih Bu? Nilai rata-rata Bu. Yang tiga itu kan ya 80 Iya, yang 80 ya untuk prestasi. Wajib 80 nilainya. 80 itu mata kuliah yang terkait mata pelajaran ya, mata kuliah lagi. Yang itu yang 3 Bu, yang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu dari semester 1 sampai 5. semester 5. Tapi itu yang prestasi aja. Kalau yang jalur bersama ujian lagi ya. Ujian lagi, pakai apa namanya komputer. CBT. Nanti ujiannya kita ada 4 lokasi ya, Iya, ada 4 di lokasi. Poltekkes Kemenkes Medan di Lauci,
ada di Kabupaten Dairi di Prodi Keperawatan Dairi, kemudian di Prodi Kebidanan Tapanuli Utara, satu lagi di Gunung Sitoli. Jadi kita ada 4 lokasi ya. Jadi tinggal nanti milih kita mau ujiannya di mana. Oke. Jadi kan mudah juga ya, misalnya adik-adik tinggal di Busit, ujiannya nggak perlu sampai sini. Medan. Nah, kan nanti ujiannya bisa di Gunung Sitoli atau yang rumahnya di wilayah Dairi, boleh gitu ya Bu? Di Dairi. Ujiannya di Dairi juga. Nih Bu, yang selanjutnya setelah mengetahui biaya UKT nih Bu, kan kita udah share di Instagram ya, ya, semua biaya UKT. UKT. Biaya selanjutnya itu ada apa aja ya Bu? Biaya selanjutnya hanya Uji kesehatan. Oh, Ada, kalau Bu, ini ya sudah baru lulus ya. udah lulus. Bayar uji kesehatan aja ya Bu, Uji sama kesehatan, narkoba. tes narkoba, Sama UKT. sama nanti ini seragam. Oh iya, jadi selain seragam, UKT ya. ada seragam lagi ya Bu? Seragam ujian. kita, kemudian sama jaket alma mater. Oh, Nah, jaket Oh, ini Bu, kampusnya. kalau yang asrama ya. Oh iya. Jadi asrama nanti Iya, beda dari iya. UKT ya adik-adik. Nah, Jadi nanti benar. ada beberapa program studi yang memang kita wajibkan untuk asrama di tingkat 1 aja. Itu ada kebidanan ya Bu, Kebidanan. keperawatan. Keperawatan, kemudian sanitasi, Sanitasi lingkungan. dan gizi. Itu yang ada asrama. Kalau bayar lain-lain nggak ada, ya paling Iya. Itulah paling Iya, itu di aja. awal ya, di awal. Karena banyak juga Bu, sobat Oh, saya nanya, banyak. Oke. nanti ada biaya praktek enggak? Oh, kalau ada nggak ada lagi, udah ikut di UKT ya Bu. Kalau sudah masuk, sudah bayar UKT, tidak ada lagi bayar Biaya praktek. lain, iya. Tapi kalau mau fotokopi sesuatu, Tugas, ya. beda. Tanggung ya. Kalau untuk keperluan pribadi ya bayar sendiri ya. Oke Bu, apakah ada beasiswa nih Bu di Poltekkes Medan? Banyak nih Bu. Beasiswa ya Bu. Beasiswa kita itu yang pertama yang dari jalur prestasi. Jadi nanti di tiap semester ya, Bu Iya. Kasubag ya, kita itu minta data mana dari tiap prodi, tiap jurusan yang mencapai nilai tertinggi, 3 terbaik itu kita minta datanya. Itu kalau yang prestasi. Nah kemudian kalau ada misalnya ini kita ada lomba-lomba nih ya, baik lomba itu dari Poltekkes ataupun lomba dari pihak mana saja, kita mendapat sertifikat juara 1, 2, 3. Hanya itu. Kalau harapan 1 enggak ya. Nah, itu nanti kita data. Itu biasanya di akhir semester kita minta datanya. Nah, itu Bu yang beasiswa keluarga itu kurang. prestasi. Satu lagi ada nanti masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi itu maksudnya kalau dulu itu istilahnya gakin, keluarga miskin, tapi sekarang istilahnya beasiswa bagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu ada syaratnya lagi ya Bu Gebi Iya, ya. Ada syaratnya lagi. Nanti kita verifikasi, kita lihat Surat lagi. keterangan dari Banyak lah. Ya, banyak. Nah, jadi itu nanti Kalau sudah masuk nanti lebih jelas. Jadi ada satu lagi apa ya, prestasi MBR. MBR Satu lagi prestasi. Oh ini misalnya kalau ada dari Pemdanya. Oh iya, dari daerah ya, Dari Bu. daerah. Iya, iya. Misalnya kan, oh saya dari ini Dairi ya, Dairi. Parpar ya, itu selalu itu Pemdanya kita mau ngasih beasiswa untuk tapi mahasiswa yang ber-KTP kan Domisilinya di daerah tersebut. Kemudian di Langkat juga Iya, ya. di Nah, Langkat itu juga. jadi kalau yang ber-KTP-nya Langkat. Nanti dari kita bantu surat pengantar ya Bu. Pengantar, Biasanya ya. Pemdanya minta surat pengantar dari Ya, direktur. kemudian dari mitra kerja kita itu salah satunya dari Bank Syariah Indonesia. BSI. Tapi ya kalau BSI itu khusus yang Muslim. Muslim. Nah, itu dia. Mungkin kalau ada Ya. dari pihak lain mau boleh. kerja sama beasiswa boleh ya Bu. Boleh, kita nggak tahu orang tuanya. Oh, orang tua saya di kantor ini, boleh kita kerjasama. Ini dari kita untuk kita. Benar. Oke Bu, masuk pertanyaan berikutnya. Oke. Peminat terbanyak itu dari jurusan apa ya Bu? Ini dari jurusannya Bu Kasubag nih. Yang terbanyak itu tahun lalu dari teknologi laboratorium medis sama farmasi ya Bu. Ya. Itu paling banyak peminatnya. Banyak melebihi. Nah, jika tidak lulus jalur prestasi nih Bu, boleh nggak daftar di jalur bersama atau jalur mandiri? Ih, boleh kali nggak ya Bu? Iya. Jadi kan itu prestasi sampai 6 Maret. Iya. Kemudian bersama 23 Februari sampai April atau Mei gitu kalau nggak Iya. salah ya, Mei. Jadi misal ya, oh nggak, saya nggak lewat nih di prestasi, langsung aja daftar untuk yang bersama.
boleh ya. Tapi bayar lagi Bayar lagi ya. sesuai dengan Kalau pendaftarannya. kalau Iya. prestasi bayarnya 50.000, kalau yang bersama 125.000 boleh. Atau kalau enggak ya nanti ya gimana ini ya, lulus apa enggak? Udah daftar aja dua-dua dulu. Boleh. Silakan langsung boleh ya, kita daftar. Nah, nanti kita ikut tes kalau yang bersama. CBT tadi ya Bu, pakai komputer. Apa tuh kepanjangannya ya Bu Kas? Computer based test. Jadi memang ujiannya pakai komputer. Langsung. Tapi paling enak memang prestasi ya Bu, nggak perlu ujian pakai iya, komputer. Iya, dia tanpa Langsung ujian, sertifikat. berkas aja. Oke. Nih Bu, yang paling banyak juga ditanya ya Bu, peluang kerja setelah tamat dari Poltekkes Kemenkes Medan Bu. Nah, gimana Bu? Dicari-cari loh. Sebelum tamat dari cari ya Bu. Iya, contoh itu misal ya, kalau kebetulan Ibu dari kesehatan gigi nih, kadang masih mahasiswa, dokternya perlu lah ya masih mahasiswa untuk seperti sambil belajar. Jadi belum tamat itu udah diajak bantu-bantu ngeliatin, terutama di praktek-praktek dokter gigi. Itu belum tamat lagi ya. Iya, belum tamat ya. Terus kalau biasanya itu kita kan ada kerjasama dengan rumah sakit vertikal, dengan rumah sakit Haji Adam Malik Medan. Itu biasanya udah minta nanti kalau ada alumni dari teknik laboratorium medis, dari farmasi, kesehatan lingkungan dan lain-lain jurusan, kami mau ini ya. Nah, jadi yang penting begitu keluar STR udah diminta. Nah, ada Malik tuh selalu itu minta. Apalagi nanti kalau kita ngadakan job fair ya Bu Edi ya. Nah, itu perusahaan-perusahaan tuh kita minta. Mudah-mudahan yang program ke luar negeri juga oke. Oh iya banyak. Jadi memang kebetulan kita punya kerjasama 300-an lebih kerjasama dalam negeri dan 10 luar negeri. Oh iya Bu, tadi kita ketinggalan. Iya. Kenapa harus Poltekkes Medan? Iya. Kita juga punya pengembangan bahasa. Iya, bahasa ya benar. Apa ya? Kan Di nggak prodi semua, ya benar-benar. semua institusi pendidikan punya pengembangan bahasa juga kan Bu. benar. Jadi kita Di mana aja yang ada ya? kita kan kerjasama dengan beberapa negara juga ya untuk dengan Kemenkes juga untuk pengembangan kelas bahasa. Jadi kita ada bahasa Jerman ya Bu, bahasa Jerman, bahasa Inggris, Bahasa Jepang, itu ya Bu ya. Jadi yang ada sekarang suasana program internasional tuh di program Dairi. studi keperawatan Kelas Dairi, internasional juga di Kota Medan, kemudian di Tapanuli Tengah itu dengan suasana Jepang, ya, benar. di Tapanuli Utara Di juga Jepang. Jepang ya sama. Jangan sanksi nanti kalau udah tamat kita kerjasama dengan itu BP2MI. Badan Pelayanan Jadi jangan sanksi nanti kami tenaga kerja kami takut ya apalagi orang tua nggak Iya, aman. benar. Enggak. Kita udah kerjasama dengan BP2MI ya. Jadi Memang kita kawal ya Bu. Kawal. Kan alumni juga di bagian Iya, jadi kita kawal kita terus ya, Bu. kawal mulai masuk proses pembelajaran nanti jadi jajaran Bapak Wadir 1, kemudian setelah tamat wisuda sampai bekerja itu masih tanggung jawab kita. Sudah bekerja dimanapun tetap kita pantau. Itulah dengan kegiatan yang namanya tracer study. Jadi kita ngikutin di mana ini alumni kita, nggak dibiarkan lepas gitu aja. Menjadi target juga. Benar, gitu benar. Bu Tri. Ada saran nggak Bu untuk jurusan ya Bu, peminatnya sedikit tapi sebenarnya peluang kerjanya ini besar nih Bu, boleh disampaikan ke sobat sehat calon-calon mahasiswa kita ini Bu? Kayaknya mungkin adik-adik SMA ini banyak yang nggak tahu kan Bu jurusan apa aja yang ini ya. kayaknya takutlah ngambil itu karena peminatnya mungkin sedikit padahal sebetulnya peluang kerjanya besar gitu kan Bu. Kayak sebetulnya jurusan Buana nih ngajar di jurusan kesehatan gigi ya, Bu, ya? banyak juga kan ya, Bu. Banyak, cuman nggak tahu nih. Apalagi kesehatan gigi itu hanya satu loh. Iya, yang satu di kita di Provinsi Sumatera Utara nggak ada. Kalau perawat bidan memang oke sekarang lagi Iya, banyak, ya. benar. Swastanya juga ada. Nah ini nggak ada ini. sebetulnya banyak kan ya Bu, satu dokter itu butuhnya berapa asisten Bu? Nah, dua. Kebayang ya kalau misalnya ada praktek dokter gigi satu dokter dengan Dua. butuhnya berapa kan sebetulnya Minimal 2. Minimal banyak ya, 2 Bu. tenaga perawat gigi. perawat gigi. Tapi sanitasi juga perlu banyak Bu. Iya, Itu benar. kan Kesehatan lingkungan ya, Bu, ya? Iya, tapi mungkin karena kampusnya jauh ya Bu. Gigi. Iya. Gimana ini anak? Tapi adik-adik Abang Jaya itu kampusnya bagus, dingin lagi. Iya, di kelas tadi, Bu. Olahraganya juga lengkap. Ada gor ya, Bu? Iya, Ada gor, ada yang bisa agak badminton. harus ke Medan, nggak masalah. Itu sama bagian dari Medan. Kemudian apa Peluang kerjanya juga tinggi, Bu. Itu tinggi, apalagi kalau rumah sakit. Instansi itu, juga, perusahaan instansi. swasta juga butuh. Apa namanya untuk bagian Ketiganya kan ketiga juga perlu. apa limbah-limbah Pengelolaan lingkungan ya limbah, itu. iya, Jadi perlu. jangan sanksi walaupun kampusnya di Kabanjahe sana.
Gampang, kalau mau nge-mall malam minggu masih bisa ke Medan. Ya kan, Dekat lah. iya. Sama yang itu juga lah di Prodi jauh Bu, kayak Gunung Sitoli kan butuh juga sebetulnya banyak perawat sama Benar. bidan ya, Bu. Ada loh yang dari Gunung Sitoli udah kerja di Jepang. Iya. Alumni kita. Tuh, Iya. sobat sehat. Jadi Yang jangan- mau kerja di Jepang ya Bu ya. Betul, yang mau kerja di Jepang. Yang dari Tapang gimana Bu? anak-anak kita, Bu? Dairi sekarang sedang proses persiapan mau ke Jerman tahun depan. Ihli deh. Jadi maksudnya jangan sanksi mau itu di dalam kota, mau di Medan ataupun di luar kota, tetap kita kawal dari yang pusat yang direktoratnya gitu. Karena kerjasama kita kan banyak ya. Iya, Dan kalau adik-adik belajarnya tekun, Iya. insya Belajar Allah bahasa juga ya, kesuksesan benar. keberhasilan akan mengikuti. Iya benar. Atau ini kali gimana adik-adik ini kalau dari Dairi pengennya ke Medan gitu ya asumsinya gimana ini? Mungkin kalau dari luar kota pengennya ke Medan gitu ya kan Bu. Padahal di sana juga ada kampus. Iya, sama ada aja asramanya lagi, Bu. Nggak perlu jauh dari orang tua Iya, juga benar-benar. kan ya. Dan kami akan keliling ke tiap prodi. Iya. Ya, kita kawal. Kita Sobat sehat ya nih Bu ya. Iya. Yang masih bingung, peluang kerjanya banyak tapi peminatnya sedikit. Udah pasti langsung masuk lah Bu ya. Itu peluangnya pasti. Peluangnya pasti. Iya benar Bu. Oke nih, sobat sehat. Ya, terasa kita udah di penghujung nih Bu ya. Oke. Udah banyak pertanyaan ya Bu, udah dijawab sama Ibu Ana sama Bu Gebi. Mudah-mudahan dapat pengetahuan yang lebih lagi nih ya buat sobat sehat yang masih galau-galau Bu. Jangan galau-galau. Tetap ini ya Bu, yakin ya yang masih Fasilitas kita juga lengkap kok. Iya, fasilitas nih, Bu, ya. Benar. Betul. Fasilitas Iya. lengkap kok ya. Jangan sanksi ya. Jangan sanksi. Ditunggu. Oke, terima kasih Bu Oke. untuk Ibu Dr. Gigi Adriana Hamsa dan juga Ibu Gebi untuk insight Bu dan juga wawasan yang bermanfaat untuk semua sobat sehat ya Bu. Semoga pembahasan hari ini bisa membantu sobat sehat lebih yakin dan lebih percaya diri ya nih Bu untuk masuk di Poltekkes Kemenkes lebih Medan. semangat ya, Bu. Tetap semangat Iya. pastinya. Ingat nih buat sobat sehat, masa depan itu ditentukan dari keputusan kita hari ini. Keren. Jadi buat sobat sehat, putuskan mau kuliah di Poltekkes Kemenkes Medan, kita tunggu ya Bu ya. Oke, kita tunggu. Kami tunggu. Oke, terima kasih sobat sehat. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.